Dan dulu negeri kita ini namanya bukan Indonesia, Pak Komarudin. Indonesia ini sebuah nama yang memberikan adalah orang Amerika Latin, namanya Abah Setia. Indonesia, kata Indonesia itu yang memberikan nama Indonesia itu orang Amerika Latin, namanya Abah Setian. Aslinya wilayah kita itu disebut wilayah Nusantara, atau kata lain disebut Aljawi. Para alim, para kiai, para pejabat, para kasepuan dan seluruh santri As-Siddiqiyah II yang berbahagia. NU didirikan oleh para ulama, para aulia. Mbah Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dengan seluruh para ulama waktu itu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atas dasar isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau-beliau adalah santri langsung seorang ulama besar dari Banten yang sangat terkenal, diakui sebagai orang alim, diakui sebagai ulama dunia, yaitu Syekh Muhammad bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Makki. Beliau lahir di Tanar, di wilayah Banten ini. Lahir seorang ulama besar yang diakui dunia. Bahkan nanti beliau mendapatkan satu makom yang luar biasa di dalam salah satu karangannya, ta'lifnya yang terkenal, yaitu tafsir Munir atau tafsir Marah Lubed. Itu beliau mendapatkan makom Sayyidu Ulama'il Hijaz, Sayyidu Ulama'il Hijaz, yaitu bendoro. Apa? Bendoro itu apa? Tuan, pemimpin, imamnya Ulama'il Hijaz. Maksud Al-Hijaz di sini adalah Al-Makkah wal Madinah. Para pendiri NU mendirikan NU berdasarkan isyarah, berdasarkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muhammad bin Umar Al-Bantani Al-Makki, yang mempunyai murid santri yang luar biasa, gurunya para guru, yaitu Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Dari dua guru yang luar biasa ini memberikan isyarat spiritual kepada Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan satu perkumpulan, yang perkumpulan ini nanti menjadi sebuah ormas terbesar tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia, yang namanya Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama ini pun berdasarkan isyarah spiritual, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun lambang yang kemudian menjadi lambang Jam'iyah Nahdlatul Ulama seperti yang disinggung oleh Ketua NU Provinsi Banten tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nahdlatul Ulama diyakini oleh para wali, para kiai seluruh wilayah Nusantara, di mana waktu itu NU didirikan di dalam rangka mengemban dua amanah besar. Amanah yang pertama adalah amanah diniyah, tanggung jawab keagamaan, sehingga Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah.
organisasi keagamaan agama Islam yang mengikuti mazhab atau akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana ahli sunnah wal jamaah ini satu kelompok golongan yang di dalam beragama menjalankan perintah-perintah agama berdasarkan apa yang dilakukan, yang diucapkan, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dengan seluruh sahabatnya. Maka firqah an-najiyah, firqah as-sahihah adalah firqah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang menjadi pegangan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ini amanah yang pertama, amanah diniyah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, kenapa ahli sunnah wal jamaah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Alaikum ay elzamu, kamu semua sahabat-sahabat Rasul dan manusia selanjutnya setelah para sahabat kepingin dia selamat di dunia wal akhirah, harus berpegang kepada sunnati, tindak lampah apa yang saya lakukan, saya Rasulullah, sunnati, tindak lampah saya, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiin, dan sunnah-sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, ay Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ini pegangan Rasulullah sendiri dan para sahabat yang kemudian diwariskan kepada para ulama kita, al ulama warathatul anbiya. Ini yang pertama. Sehingga yang harus jadi perhatian kita, pengurus PBNU sampai pengurus ranting, bahkan sampai pengurus anak ranting dengan seluruh badan otonom, yang harus jadi perhatian, yang menjadi program yang paling penting, bagaimana menguatkan, mempertahankan, menyebarkan, mendakwahkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Harga mati ahli sunnah wal jamaah itu harga mati. Sebab ini al-firqah an-najiyah. Apalagi kalau kita tinjau satu hadis yang masyhur, Rasulullah sudah mengisyaratkan pada akhir zaman nanti umat akan berpecah belah. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah, kata Rasulullah, sabda Rasul. Besok umatku sendiri, umat Islam ini akan berpecah ke sekian firqah. Bahkan disebutkan sampai 73 firqah. Akan ada 73 golongan. Ini umat Muhammad. Kata Rasul, kulluhum halka, semua akan hancur, illal fa'idah, kecuali satu, al firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yaitu firqah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga sekali lagi saya sampaikan dalam forum yang sangat mulia ini, seluruh pengurus, mulai pengurus besar sampai pengurus anak ranting, tugas yang paling utama bagaimana diupayakan memperkuat, mempertahankan, menyebarkan ahlus sunnah wal jamaah di dalam kehidupan ini, sehingga kemudian para alim, para kiai, beliau-beliau di mana-mana selalu pertama kali yang dibangun adalah masjid atau musola. Dari masjid dan musola itu kemudian mendakwahkan kepada masyarakat lingkungannya untuk bersama-sama iqamatul haq, iqamatul aqidah as-sahihah, menegakkan
akidah yang benar. Kemudian berkembanglah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang namanya pondok-pondok pesantren. Maka sehingga Nahdlatul Ulama yang menjadi perhatian di dalam program utamanya adalah setelah dalam rangka yang utama tadi iqamatu ahli sunnah wal jamaah, kemudian mendirikan lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren, sehingga pesantren ini asli pendidikan ala Indonesia, Pak Komarudin. Kalau kita berbicara tentang model atau lembaga asli pendidikan ala Indonesia adalah pondok pesantren. Dan pondok pesantren ini lembaga yang pertama kali didirikan adalah lembaga pesantrennya Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah mendirikan satu lembaga pendidikan pesantren yang dinamakan Ashabus Suffah. Waktu itu santrinya tidak banyak, sekitar 70 sahabat yang 24 jam bersama Rasulullah SAW, yang waktu itu ketua pondoknya adalah sahabat Abdurrahman yang terkenal dengan sahabat Abi Hurairah. Sehingga kalau kiai-kiai, santri-santri mengkaji hadis Rasul, itu paling banyak adalah riwayat dari An Abi Hurairah, karena beliau ketua pondoknya pesantren beliau namanya Ashabus Suffah. Ternyata model lembaga pendidikan yang diteruskan atau yang bisa meneruskan model Rasulullah adalah para ulama-ulama, kiai-kiai di bumi Nusantara ini. Dan dulu negeri kita ini namanya bukan Indonesia, Pak Komarudin. Indonesia ini sebuah nama yang memberikan adalah orang Amerika Latin, namanya Abah Setia. Indonesia, kata Indonesia itu yang memberikan nama Indonesia itu orang Amerika Latin, namanya Abah Setia. Aslinya wilayah kita itu disebut wilayah Nusantara, atau kata lain disebut Al-Jawi. Kita bisa melihat dari seluruh karya kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu pasti ada Al-Jawi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki, seluruh karya kitab. Artinya bahwa Jawi itu meliputi seluruh wilayah Nusantara. Bahkan konon sampai Malaysia, Filipina, Patani, ini Al-Jawi, dan itu disebut Nusantara. Kalau kemudian sekarang populer dengan Islam Nusantara, itu bukan madhab, bukan firqah, tapi Islam yang berkembang di bumi Nusantara, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya sering ditanya, apa itu arti Nusantara? Saya sebut Nusantara menurut saya itu sederhana saja. Nu itu ya Nahdlatul Ulama, ya. Nu itu Nahdlatul Ulama. Sebab Nahdlatul Ulama, bayi Nahdlatul Ulama itu lahir sejak masuknya Islam di Nusantara ini. Hanya kemudian bayi yang lahir namanya Nu ini, Nahdlatul Ulama, ini bayi ini lahirnya sudah lama, kemudian diberi nama oleh Hadratus Syekh pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab tahun 1400 berapa tadi? Ya, 1344 maksud saya, Hijriah. Sehingga Nusantara itu saya memaknai sederhana. Nu itu Nahdlatul Ulama. San itu ya santri. Dulu yang memperjuangkan Indonesia, Nusantara dijajah 350 tahun atau dijajah oleh sekian negara penjajah. Ada Jepang, ada Belanda, ada Portugis, ada Inggris. 350 tahun, 3,5 abad itu yang berjuang
di garda depan adalah para santri. Santri itu waktu itu pasukannya namanya Sabilillah dan Hizbullah. Waktu itu belum ada TNI, saudara sekalian. TNI itu setelah Indonesia atau Nusantara ini merdeka. Dulu yang berjuang itu santri. Karena apa? Karena santri, pesantren menjadi pusat-pusat perlawanan terhadap penjajah waktu itu yang dipimpin oleh para alim, para kiainya. Ini Nusan santri. Kemudian santri ini bikin pasukan Sabilillah dan Hizbullah, kemudian berkembang menjadi tentara, namanya Tentara Rakyat Indonesia. Sehingga Indonesia ini akan terus, Nusantara ini akan terus berkibar bersama-sama dengan tema besar pada tahun ini, merawat jagat, membangun peradaban sepanjang Nusantara terus berkolaborasi, Nusantara terus bekerjasama, Nusantara terus bersatu, akan terus peradaban Indonesia ila yaumil qiyamah. Dan ini amanat yang harus kita emban bersama-sama, saudara. Maka benar apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PWNU Banten, Bapak Kiai Haji Bunyamin. Kita di dalam NU itu harus diniati khidmah, melayani. Ya, kita di NU itu harus diniati khidmah, khodamah yakhdumu khidmatan au khidmatan. Artinya kita berkhidmah, melayani apa? Ya melayani kita semua, untuk agama, untuk bangsa, dan untuk negara. Ini khidmah. Di dalam khidmah harus didasari oleh dua hal. Yang pertama adalah ketaatan, dan yang kedua adalah keikhlasan itu sendiri. Sebab kita sering mendengarkan makalah yang terkenal, makalahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, la islama illa bil jamaah. Islam ini tidak akan kuat, Islam ini tidak akan hebat, Islam ini tidak akan jaya, tidak seperti yang dikatakan Rasulullah, al-islamu ya'lu wa la yulaleh, manakala tidak ada jamaah. La islama illa bil. Maka jamaah kita adalah jamaah Nahdlatul Ulama. Sehingga kita menjadi warga NU, menjadi anggota NU, menjadi orang NU, itu bagian dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Kita ini syukur kepada Allah, dijadikan Allah menjadi orang NU. Apa? Jam'iyah diniyah yang dipimpin oleh para ulama. Kita harus bersyukur itu. Sebab Rasulullah juga menyampaikan alaikum ittabi'ul ulama. Setelah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-bahdin, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu mengikuti para alim ulama. Al ulama warathatul anbiya. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ini ulama. Ulama seperti apa? Ya ulama yang jelas-jelas ulama. Ulama dalam konteks Indonesia adalah ulama, orang-orang alim yang ada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebab namanya saja sudah Nahdlatul. Nahdah itu artinya bangkit. Ulama adalah orang-orang alim. Kebangkitan kita harus dituntun oleh para ulama itu sendiri. Sebab al-ulama surujud dunya. Lampu-lampu dunia ini ulama. Setelah Rasulullah dijabut oleh Allah, setelah Rasulullah wafat, tugas kerasulan dan tugas kenabian oleh Allah diberikan tanggung jawab ini kepada para ulamanya. Ulama dalam konteks Indonesia jelas. Kita tahu sejarah, kita tahu ulama-ulama kita, seperti aku, seperti saya sebutkan tadi, Syekh Nawawi Al-Battani, Syekh Khalil Al-Bangkalani, seorang alim sekaligus waliun min auliyaillah, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang tidak tahu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari? Dalam satu manaqib
yang ditulis oleh seorang alim besar dari Libanon. Mbah Hasim ini disebut awwaluman wada'a labinatal istiqlali fi Indonesia, orang yang pertama kali meletakkan batu kemerdekaan Indonesia adalah Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy'ari. Ini jadi kita beruntung, alhamdulillah saudara sekalian, kita oleh Allah diberi jalan mengikuti jamiah ini. Insya Allah jamiah ini jamiah al-mardiyah, jamiah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amanah diniyah yang pertama. Kemudian saya ingat di dalam rangka takwiyatu akidati ahli sunnah, kiai mendirikan musola, pondok-pondok pesantren menjadi asli ala Indonesia, kemudian berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sering kita dengarkan satu kaidah al-muhafadzatu alal qadimi saleh wal ahdu bil jadidil aslah. Kemudian pondok-pondok pesantren di mana-mana mendirikan lembaga-lembaga formal, ada sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah, ada SMA, ada SMP, ada SD, bahkan perguruan tinggi, di mana saat ini sudah ada sekian puluh berdiri Universitas Nahdlatul Ulama. Semoga Banten segera punya universitas itu, amin. Ini tanggung jawab kita, amanah diniyah, tanggung jawab kita bersama. Generasi harus punya sumber daya yang tinggi. Generasi kita menjadi generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang unggul, tapi sekaligus punya akhlak yang mulia, punya adab yang hebat. Apalagi timah kita membangun peradaban, punya adab yang mulia. Ini yang harus diupayakan bersama-sama, saudara sekalian. Hadirin hadirah yang saya muliakan, kemudian yang menjadi perhatian kita bersama, yang menjadi program paling utama setelah penguatan pendidikan sumber daya manusia, kita harus mandiri. NU harus menjadi jamiah yang mandiri, yang kuat. Al-i'timad ala nafsi asasun najah, berdiri terhadap kekuatan yang dimiliki. Saya yakin kalau Banten yang menjadi mambaul ulum, Banten yang menjadi imamul ulum, imamnya ilmu, sumber ilmu, imamul ulama, imamnya ulama, akan mampu untuk menjadi kemandirian itu. Tapi kemandirian itu tidak akan terwujud manakala tidak ada kesemangatan, tidak ada kesungguhan. Setelah kita ikhlas, di dalam ber-NU itu didasari keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, harus disertai dengan kesemangatan. Seluruh kekuatan harus dikerahkan di dalam rangka mencapai kemandirian itu. Alhamdulillah, Kiai. Sekarang ini banyak cabang-cabang di seluruh wilayah Nusantara Indonesia, terutama di Jawa, di Banten ini ada istilah koinisasi. Koinisasi. Ada satu cabang kabupaten itu 1 bulan koin itu sudah 1, sekian miliar. Pak Komarudin, 1 bulan. Kalau tadi Kiai Bunyamin dalam berapa menit sudah 750 juta. Saya tidak bisa membayangkan kalau seluruh wilayah Banten ini koinisasi semua warga NU. Mungkin cara berpikirnya sederhana saja. Kalau ibu-ibu, adik-adik semua punya anak yang sekolah di RA atau di TK, SD atau SMP, satu hari mereka diberi uang saku berapa, Kiai? Kalau anak kita SD, satu hari diberi uang saku 1000, ambil aja 100, dimasukkan kotak koin itu 100 saja. Setiap warga NU, setiap ibu-ibu bapak punya anak yang akan berangkat sekolah atau madrasah, uang sakunya berapa? Kalau 1000, masukkan satu anak 100 rupiah. Kalau 2000, masukkan itu 200 rupiah.
Ini setiap hari. Ada berapa warga NU di Tangerang kota ini? Ada berapa warga NU di Kabupaten Banten ini? Bisa dihitung. Itu satu hari tidak terasa. Kalau bapak-bapak satu hari merokok satu bungkus. Ini Pak Kapolres berapa kali? Satu hari berapa bungkus Pak Kapolres? Saya ini juga ahli hisab. Ahli hisab itu sama dengan sunni. Sunni itu maknanya nyusu geni. Sebab susunya asli sudah rada kedaluar ini bapak-bapak. Ini Pak Komarudin satu hari berapa bungkus rokok? Rokok Amil berapa? Enggak, berapa ribu satu bungkus? Sebab saya enggak pernah beli rokok sekarang. 25.000 satu bungkus hanya dibakar Pak. Ya, jadi abu dan jadi apa ini? Asap Pak. Ambil 5.000 masukkan koin satu hari, ini akan sampai akhirat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabil. Kalau satu hari 5.000 kali 30 hari bisa dihitung. Saya mohon Ketua NU Bapak Dedi Mahfudin, nanti seluruh ini ada pagar nusa, ada Banser, ada pengurus ranting, semua digerakkan. Adakan acara setiap 1 bulan sekali. Seluruh ranting pengurus mengadakan acara rutin tiap 1 bulan sekali paling tidak. Diwajibkan itu. Mustahadah, istighosah. Bila perlu seluruh pengurus cabang dan pengurus anak cabang atau MBC, dalam NU itu tidak anak cabang tapi majelis wakil cabang, dikerahkan semua. Dibagi tugas masing-masing, pembidangan masing-masing, pembinaan wilayah masing-masing untuk menggenjot semua program akan terlaksana dari pertemuan-pertemuan rutin ya. Ini insya Allah program-program akan berjalan dengan baik dan sukses. Saya yakin tidak sampai 1 tahun Kota Tangerang akan punya kantor yang baik, kantor yang mewah dan bermanfaat. Allahumma. Ini koinisasi. Ada satu cabang kabupaten itu 1 bulan 1 miliar tiap bulan lebih Pak. Ada satu ranting itu tiap bulan itu 22 juta tiap bulan. Kalau dalam 1 tahun bisa kita kalikan berapa itu? Itu ranting di beberapa daerah. Nah, bila perlu nanti pengurus cabang bisa studi banding ini. Saya rekomendasikan ya, di daerah Jogja itu ada namanya Kabupaten Bantul. Itu setiap MBC sudah punya mobil ambulan. Setiap majelis wakil cabang, setiap MBC sudah punya kantor. Bahkan sekarang ranting sudah punya kantor sampai lantai 2, lantai 3. Ini ranting. Nah, maka saya berharap momen hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 ini akan membangkitkan semangat NU di seluruh wilayah Banten, khususnya Tangerang Kota atau Kota Tangerang. Allahumma amin. Kita dari NU untuk NU, kita yakin terhadap potensi apa yang kita miliki. Ini bagian dari amanah diniyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu sudah terus berjalan. Ini sudah hampir 2:30 ya. Yang kedua singkat saja, amanah yang kedua ini amanah watoniyah, amanah menjaga tanah air. Kita bisa menjalankan program-program seluruh yang ada di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini manakala kita punya wilayah, manakala kita punya tanah dan kita punya bumi, dan Allah berikan anugerah yang luar biasa terhadap tanah kita, bumi kita, yaitu bumi Nusantara, bumi Indonesia. Ini harus dijaga bersama-sama. Dan tidak kebetulan, ini bagian dari takdir Allah bahwa Nusantara kemudian diberi kemerdekaan, dan kemerdekaan kita itu pada tanggal 17 Agustus tahun 45 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Itu hari yang memilih adalah Hadratus Syekh.
Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno sebagai pahlawan revolusi waktu itu dengan seluruh tokoh-tokoh pergerakan nasional bersama-sama menghadap Hadratus Syekh di Tebu Ireng Jombang, minta pendapat, minta saran, minta doa, minta restu. Akhirnya Hadratus Syekh memerintahkan kepada Pak Karno untuk segera memerdekakan Indonesia, menyatakan kemerdekaan. Kemudian Hadratus Syekh memilih hari yang baik, tanggal yang baik, bulan yang baik, dan tahun yang baik. Ini juga isyarah, ini ilham dari Allah. Maka Hadratus Syekh memilih pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Ini yang memilih adalah Hadratus Syekh, muassis jamiah kita, pendiri jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ini bukan kebetulan, ini adalah ilham, ini bagian dari takdir Allah. Kita ini negara yang luar biasa. Kalau kita melihat hari kemerdekaannya sudah luar biasa, orang betul-betul akan merdeka itu manakala memegang hari kemerdekaan itu sendiri. Harinya Jumat, Sayyidul Ayam, ya. Sayyidul Ayam itu Yaumul Jum'ah, tanggalnya 17. Ini bulan Rajab, ini bulan di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan, diangkat pada kedudukan yang paling tinggi yang disebut Sidratul Muntaha. Tidak ada makhluk manusia yang di Isra Mi'rajkan kecuali Rasulullah SAW. Kalau menurut riwayat yang sahih, saudara sekalian, Allah itu mengangkat Nabi dan Rasul itu ada 124.000 Nabi. Ada 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi, Allah pilih lagi 313 Rasul. 313 itu yang disebut namanya di dalam Al-Quran 25. 25 itu kemudian dipilih lagi yang mendapatkan makom ulul azmi. Dari 5 ulul azmi itu yang paling tinggi adalah junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya apa? Beliau satu-satunya manusia, makhluk manusia yang di Isra dan di Mi'rajkan. Dari proses Isra dan Mi'raj ini Rasulullah diangkat pada makom yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Apa kemudian yang diperoleh adalah 17, 8, dan 45. 17 rakaat sholat, sesuatu yang tidak bisa dienyang, sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh kita sebagai umat Muhammad. 17 itu ada 8. Manakala 8 ini diijabahi, kita akan menjadi orang yang unggul, orang yang agung. Apa itu 8? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 Pak Polisi. 4, 5. 4 ini sunat, 5 ini wajib. 4 itu artinya tahiyat awal, karena subuh tidak ada tahiyat awal, jadi 4. Iya kan? 4. 5 itu tahiyat akhir. 4, 5. 4, 5 ini pegangan kita. Di dalam lambang NU itu ada bintang, jumlahnya berapa? 9. 9 adalah angka yang paling tinggi. Itu pegangan kita. 4 adalah pegangan kita. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Wal-Qiyas. Bapak Ibu, Allah itu menciptakan seluruh manusia tidak ada kecuali untuk berbakti, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam beribadah manusia, Allah turunkan tuntunan, namanya wahyu. Wahyu itu harus ada yang nuntun. Siapa yang nuntun? Para anbiya wal mursalin. Anbiya wal mursalin itu seluruh wahyu ditutup dengan wahyu terakhir, Al-Quranul Karim. Karena nabinya juga penutup nabi dan penutup kerasulan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tugas-tugasnya diteruskan para al-ulama warathatul
warathatul. Allah berikan wahyu melalui Jibril. Jibril memberikan piwulan, memberikan pengajaran pendidikan, maka kemudian muncul apa yang disebut Al-Quran atau disebut bayan ilahi. Al-Quran bayan ilahi. Rasulullah mengajarkan hasil dari malaikat Jibril kepada sahabat, memunculkan hadis Rasul atau disebut bayan nabawi. Ya, Rasulullah seda, Rasulullah dipundut, diambil oleh Allah, meninggalkan sahabat. Sahabat diajarkan kepada tabi'in, maka muncul namanya bayan sahabi atau disebut ijma'is sahabat. Ijma'us sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in diajarkan kepada tabi'in, muncullah namanya bayan qiyasi. Ini pegangan kita, Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas. Ukurannya seperti apa? Kita melaksanakan, mengamalkan 4 pedoman ini, ukurannya apa? Ukurannya 5 sahabat dan 4 khulafaur rasyidin. 4 sama 5 9. 9 ini angka tertinggi. 9 itu istimewa, Pak. Coba 9 itu dikalikan berapapun ketemunya 9 ini. Ini keramatnya angka 9. Anda coba, pernah menghitung 9 itu kali berapapun ketemunya 9. 9 kali 1 berapa? 9. 9 kali 2 18. 8 sama 1 9. 9 kali 3 berapa? 27. 2 sama 7 9. 9 kali 4 36. 3 sama 6 9. Iya kan? 9 kali 5 45. Milik kita itu. 4 sama 5 9. 9 kali berapa? Kali 6 berapa? 9 kali 7 berapa? 63. 6 sama 3 9. 9 kali 8 72. 7 sama 2 9. 9 kali 9 berapa? 81. 8 sama 1 9. Ini NO, Pak. Nahdlatul Ulama. Maka pantaslah Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi Jam'iyah Al-Mardiyah wal Jam'iyah Al-Mubarakah, sekarang menjadi satu jam'iyah yang terbesar di dunia dan insya Allah di akhirat. Dan ini lahir di bumi yang kita cintai, Nusantara, Indonesia, yang menjadi tanggung jawab kita menjaga bumi pertiwi ini sampai titik darah penghabisan. Allahumma. Dan kita bersyukur, Pak, Indonesia ini luar biasa, kandungan alam, sumber daya alamnya ini luar biasa. Ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada baja, ada besi, ya, ada marmer, ada batu emas hitam namanya andesit yang kemarin geger di tempat saya, ya, di Wadas Kabupaten Purworejo, dan saya hadir di sana. Tapi sementara ini seluruh kekayaan alam belum bisa dinikmati oleh kita semua, oleh penduduk negeri secara merata. Di Papua ada Freeport, emas bertonton dibawa keluar, tapi masyarakat Papua masih miskin. Betul? Betul? Laut kita kaya luar biasa, tapi nelayan-nelayan kita masih miskin. Betul? Kalimantan luar biasa, itu ada batu bara. Berapa ton tiap hari diusung itu batu bara, tapi belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum. Dan ini menjadi tugas kita bersama, bagian dari amanah wataniyah, agar kekayaan ini kita rawat, kita jaga, dan memberikan barokah manfaat yang sebesar-besarnya untuk Indonesia. Sehingga hari ini PBNU menyanangkan salah satu programnya adalah penguatan ekonomi. Kita sudah buka kerjasama. Waktu pelantikan pengukuhan yang dihadiri oleh Presiden
Bapak Jaakowiyun, saya sebut Jaakowiyun ya. Jaakowiyun itu Jaak teko sapa kawiyun wong sing rusa kuat. Jokowi dua kali menang kan jadi kuat itu. Satu ketika saya diundang satu meja Pak Jokowi rawuh, saya bilang selamat Pak Jaakowiyun, saya bilang itu. Beliau apa itu Gus? Ya Jaakowiyun, orang kuat datang. Nah, ini. Kalau Jaakowiyun itu kemudian Faro Balwa. Faro lari opo al balwa bilai. Faro balwa. Prabowo itu kira-kira ya. Jaakowiyun Faro balwa. Ini. Maaf ini. Ya. Luar biasa. Pelantikan pengukuhan kemarin dalam satu momen dihadiri oleh presiden dan wakil presiden. Luar biasa. Di sana ditandatangani kesepakatan bersama PBNU dengan Menteri Kehutanan. Nanti sekian juta atau sekian ribu hutan di Sumatera akan diserahkan kepada rakyat Sumatera untuk menggarap, untuk mengembangkan pertanian kelapa sawit dan karet yang selama ini dimonopoli oleh beberapa segelintir pengusaha. Alhamdulillah sudah dicabut itu HGO-nya dan diserahkan kepada PBNU. Luar biasa. Setelah itu kami di Labuan Bajo, di Nusa Tenggara Timur, umat Islamnya sekitar 25% atau bahkan 20%. 75% non muslim, yang 5% abu-abu. Betul. Di sana ini gubernur, wakil gubernur, ketua DPR non muslim. Tapi alhamdulillah kami disambut oleh gubernur, oleh ketua DPR dan oleh hampir seluruh bupati dan wali kota di Nusa Tenggara Timur. Kita langsung meninjau satu daerah namanya Warloka, Pak. Warloka itu 100% penduduknya muslim, tapi belum ada listrik, belum ada sarana kesehatan, air bersih, lembaga pendidikan, belum ada. Nangis. Masih ada saudara kita seperti itu. Sementara lautan kita laut yang kaya raya, tapi nelayannya masih belum berdaya, atau dia berdaya tapi tidak diberdayakan. Ini potret yang memprihatinkan. Di sana transaksi jual belinya tidak memakai uang, saudara sekalian, masih barter. Dunia yang sudah sedemikian maju katanya, tapi masa ada wilayah desa di Indonesia yang masih barter? Ini memprihatinkan sekali. Jadi kalau kita melihat di sini, ini sudah luar biasa. Sehingga ketimpangannya ini Masya Allah, luar biasa ini. Mereka, masyarakat ini kalau butuh beras, itu harus cari ikan. Ikan ini dibarter dengan beras, dibarter dengan pakaian, dibarter dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, saudara sekalian. Menangis kita. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan PBNU mengajak gubernur, mengajak ketua DPR, beberapa kepala daerah untuk menyapa mereka dan mendapatkan sambutan luar biasa karena berkahnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini di dalam rangka merawat jagat dan membangun peradaban. Jadi merawat jagat adalah bagian amanah kita, amanah wataniyah. Saya sering mendengarkan Pak Kapolres, di Indonesia ini ada 9 orang, yang orang menyebut 9 naga. Konon 9 naga ini kekayaannya melebihi dari separuh penduduk Indonesia. Sekarang penduduk Indonesia berapa? Berapa Pak DPR? 270 juta. Artinya itu kalau separuhnya dari 270 itu 135 juta. Itu ada 9 orang yang kekayaannya sama dengan 135 juta penduduk Indonesia. 9 orang ini saya bisa menyebutkan satu persatu orangnya, tapi tidak baik saya sebut namanya. Tapi perlu diketahui, ini artinya belum ada satu keadilan dan pemertaan di dalam
menikmati kekayaan alam Indonesia, dan ini harus bersama-sama menjadi perhatian kita bersama di dalam rangka merawat jagat, di dalam rangka memenuhi amanah wataniyah. Prihatin kita ini, benar Pak. Apalagi kalau kita melihat Jakarta ini, Masya Allah. Dan Alhamdulillah ini sudah diputus oleh DPR dan pemerintah. Kenapa kemarin ini memulai harlah pada tanggal 31 sekaligus pengukuhan di Kalimantan Timur, karena sudah diputus oleh pemerintah bersama DPR. Insya Allah ibu kota akan hijrah ke Kalimantan Timur, yaitu ibu kota yang disebut Nusantara, dan Nusantara adalah milik kita. Ini sudah keputusan Pak DPR ya. Jadi nanti siapapun presidennya harus menjalankan ini amanat undang-undang ini. Dan Alhamdulillah setelah pelantikan itu, pengukuhan, kami PBNU mendapatkan wakaf tanah dari Kalimantan Timur itu 3 hektar. Saya terus ke Samarinda mendapatkan wakaf tanah 5 hektar. Sudah kami bawa ke kantor PBNU, dan insya Allah di IKN nanti kita akan mendapatkan hibah tanah 50 hektar, dan itu akan jadi pusat NU Center di IKN, ibu kota negara yang sudah diputus oleh presiden, namanya kota Nusantara, dan Nusantara adalah milik kita. Nahdlatul Ulama, santri dan tentara. Tentara di sini tentu tentara TNI dan tentara Polri. Dan harus diketahui di Indonesia itu ada 2 tentara, satu TNI, yang kedua adalah TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Mana ini tentaranya? Udah sama tidur ini. Iya kan? TNU itu ya Banser sama Pagar Nusa. Ini TNU harus siap menjaga NKRI, Pagar Nusa. Banser itu barisan serbaguna, siap disiapkan untuk apapun. Ini Nahdlatul Ulama. Sepanjang ini bersatu, insya Allah peradaban, bangunan peradaban yang berakhlak, yang beradab, yang punya karakter, insya Allah akan tercapai. Allahumma